Hai teman lulus, menuju hari seleksi kompetensi dasar, kalian sudah belajar apa? Nah teman lulus, dulu waktu saya sedang berjuang seperti kalian ini, saya mempersiapkan diri dari 1 tahun sebelumnya, dan saya itu belajar soal dan tryout dari online. Nah teman lulus, berhubung saya sudah menjadi PNS, hari ini saya akan menularkan virus PNS ini kepada kalian semua. Nah, sekarang tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita belajar soal TWK tentang nasionalisme bersama saya, Hoirul Umam. Nomor 1. Sebagai negara yang memiliki budaya yang beraneka ragam, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mencintai dan memajukan budaya Indonesia yang beraneka ragam. Salah satu bentuk upaya dari pemerintah dalam memajukan budaya Indonesia adalah dengan membuat undang-undang tentang pemajuan budaya. Pembuatan undang-undang tentang pemajuan budaya ini merupakan salah satu bentuk implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial. Undang-undang yang dibuat pemerintahan Indonesia adalah, oke teman lulus silahkan kalian tulis dulu, kemudian juga tulis jawabannya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke teman lulus, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 itu adalah tentang pemajuan budaya, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam bentuk peraturan dalam implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. Nomor 1 yang tepat adalah E. Oke teman lulus, paham kan? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Wilayah kedaulatan perairan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Perairan di luar Nusantara yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, merupakan pengertian dari titik-titik. Nah, teman lulus silahkan kalian bisa menulis dulu jawabannya, baik di kertas maupun di kolom komentar. Oke teman lulus, kita ingat kembali di pasal 3 ayat yang kedua Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 itu berbunyi demikian. Laut teritorial Indonesia adalah jarak laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Jadi, untuk soal yang nomor 2, jawabannya adalah C. Laut teritorial. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Lebar zona ini tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan penjabaran tersebut merupakan pengertian dari titik-titik. Silahkan teman lulus jawab dulu untuk yang nomor 3. Oke, sudah ya teman lulus? Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah A. ZEE. Apakah ZEE itu? ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Lebar zona ini tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di ZEE, Indonesia itu memiliki hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelola sumber daya alam. Wilayah kedaulatannya itu meliputi perairan di atas dasar laut, perairan dasar laut, dan tanah di bawahnya. Pemanfaatan zona tersebut juga berkaitan dengan kegiatan lain seperti keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi.
Misalnya produk energi dari air, arus, dan angin. Nah, di dalam zona ini, Indonesia itu mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan, serta mempunyai kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan laut yang lainnya. Nah, di dalam wilayah ZEE, Indonesia tidak ada hak negara lain untuk menangkap ikan, kecuali dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Oke teman lulus, mudah kan? Kalau mudah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Kita masuk soal yang nomor 4. Terdapat beberapa konsepsi wawasan Nusantara. Salah satunya adalah kesadaran politik dan bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara. Nah, dalam wawasan Nusantara, konsepsi ini disebut titik-titik. Silahkan teman lulus, tulis jawabannya terlebih dahulu. Kita bisa ramaikan kolom komentar, maupun teman lulus juga bisa menulis di selembar kertas atau buku tulis. Nah, teman lulus untuk nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah opsi C. Tata laku wawasan Nusantara. Jadi kesadaran politik dan bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, serta seluruh aparatur negara itu merupakan tata laku wawasan Nusantara. Bisa dimengerti kan teman lulus? Nah, teman lulus, saya yakin semuanya di sini bisa kan untuk mengerjakan soal-soal ini? Nah, pasti bisa lah. Kita semakin asik nih belajarnya. Pembahasan ini bisa kamu dapat lebih banyak lagi. Di mana teman lulus? Iya, tepat sekali. Di aplikasi Kita Lulus. Jangan lupa aplikasi Kita Lulus di-download ya. Oke teman lulus, kita lanjut menuju soal yang nomor 5. Anthony dan Jessie adalah pasangan suami istri asal Finlandia yang berstatus ius soli. Mereka berdomisili di negara Iran yang berasas ius sanguinis. Nah, dari pernikahan Anthony dan Jessie, lahirlah seorang anak yang diberi nama Samantha. Menurut negara Iran, Samantha tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negara. Begitu pula menurut negara Finlandia, Samantha tidak diakui sebagai warga negaranya karena lahir di negara lain. Pernyataan yang tepat dari kasus tersebut berkaitan dengan status kewarganegaraan Samantha adalah, silahkan teman lulus bisa ramaikan kolom komentar, maupun teman lulus bisa menulis jawaban di selembar kertas. Oke, teman lulus, di sini sudah ada clue yang cukup jelas sekali. Clue yang pertama adalah ini ya. Menurut negara Iran, Samantha tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negara. Clue yang kedua, begitu pula menurut negara Finlandia, Samantha tidak diakui sebagai warga negaranya karena Samantha lahir di negara lain. Jadi untuk nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Samantha tidak memiliki status kewarganegaraan karena orang tuanya bukan warga negara Iran serta lahir bukan di negara Finlandia. Nah, bagaimana teman lulus? Sekarang sudah bisa kan untuk membedakannya? Mudah kan? Nah, jangan lupa untuk aplikasi Kita Lulusnya bisa di-download di Play Store. Yuk, teman lulus bisa download sekarang juga. Oke, teman lulus sudah mendownload aplikasi Kita Lulus kan? Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 6. Bangsa Indonesia
memiliki beberapa lagu wajib nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Salah satunya adalah lagu Bendera Merah Putih. Lagu Bendera Merah Putih merupakan salah satu lagu wajib nasional sekaligus lagu perjuangan. Nah, bagi anggota gerakan Pramuka, lagu wajib ini merupakan salah satu pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai sebagai salah satu syarat kecakapan umum. Lagu ini diciptakan oleh salah satu komposer terkenal Indonesia. Lagu Bendera Merah Putih diciptakan oleh... Silahkan teman lulus bisa tuliskan dulu jawabannya. Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Ibu Sud. Sebagai seseorang sesepuh di kampungnya, Pak Joko selalu berupaya memberikan teladan bagi warga kampungnya. Ketika terjadi bencana angin ribut, sebagian rumah warga banyak yang rusak. Dengan sukarela, Pak Joko menyarankan agar warga yang kehilangan tempat tinggal bisa mengungsi sementara di rumah Pak Joko. Pak Joko bahkan menyediakan makanan gratis bagi para pengungsi. Pak Joko melakukan hal ini dengan ikhlas dan menganggap warga di kampungnya adalah sebagai saudara sendiri. Pengungsi yang sudah tua diperlakukan layaknya orang tua kandung Pak Joko sendiri. Sedang pengungsi yang masih anak-anak diperbolehkan menikmati fasilitas rumah Pak Joko seperti halaman bermain dan menonton TV. Pak Joko memperlakukan para pengungsi dengan sama, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial mereka. Sikap Pak Joko ini sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ... Silahkan ditulis dulu jawabannya. Oke teman lulus, di sini ada kata kuncinya. Pak Joko bahkan menyediakan makanan gratis bagi para pengungsi. Pak Joko melakukan hal ini dengan ikhlas dan menganggap warga di kampungnya adalah sebagai saudara sendiri. Jadi sudah jelas kan? Untuk soal yang nomor 7, jawabannya adalah yang D. Jadi sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dilandasi dengan rasa kasih sayang dan juga rela berkorban. Kita lanjut menuju soal yang nomor 8. Keanekaragaman budaya Indonesia itu tidak hanya terlihat pada suku bangsa, namun juga adat istiadat setiap suku. Salah satu keragaman yang paling menonjol adalah pada rumah adat suku. Rumah adat suku ini terbentuk sebagai bagian dari sistem kekerabatan suku. Sebagai contoh adalah rumah adat suku Toraja. Rumah adat suku Toraja disebut tongkonan. Tongkonan berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Tongkonan berasal dari bahasa Toraja, tongkon atau duduk. Rumah adat tongkonan ini menjadi pendukung karakteristik bangsa. Dilihat pada faktor. Oke, sudah ada yang menjawab ya teman-teman lulus semuanya. Nah, kita lihat dulu. Ilustrasi dari ini menunjukkan faktor keragaman budaya bangsa, yaitu rumah adat. Kondisi historis, sosial, politik, dan kebudayaan merupakan pendukung karakteristik, sifat, ciri khas, serta keunikan suatu bangsa pada faktor subjektif. Jadi, untuk nomor 8, jawaban yang tepat adalah subjektif. Kita lanjut menuju soal yang nomor 9. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, tidak diperkenankan untuk melakukan diskriminasi keragaman terhadap warga lain. Nah, dalam masyarakat, perbedaan itu memang selalu ada, mulai dari suku, agama, budaya, hingga ras. Namun, bukan kewenangan kita untuk mempermasalahkan perbedaan dan keragaman yang ada. Keragaman masyarakat ini tidak dapat diseragamkan. Namun,
keragaman tersebut menjadi kekayaan yang memperkuat khasanah budaya bangsa. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila butir keberapa? Coba diingat dulu teman lulus. Nah, di sini kata kuncinya adalah keragaman masyarakat tidak dapat diseragamkan. Namun, keragaman tersebut menjadi kekayaan yang memperkuat khasanah budaya bangsa. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga. Kemudian butir yang keberapa teman lulus? Ya, tepat sekali. Butir yang ke D. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman lulus, nomor 10. Pancasila memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup. Nah, berikut ini yang bukan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah, silahkan ditulis dulu teman lulus dan bisa dijawab. Nah, mari kita bahas. Kata kuncinya di sini adalah sebagai petunjuk untuk bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan politik imperialisme, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya. Indonesia itu tidak menganut politik imperialisme. Imperialisme itu merupakan kebijakan politik untuk menguasai daerah atau negara lain. Ini kan bukan fungsi ya teman lulus. Ingat, bukan fungsi. Jadi, untuk yang nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman lulus. Sebagai petunjuk untuk bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan politik imperialisme, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya. Nah teman lulus, soal-soal seperti ini tuh banyak ya. Kalian tuh juga bisa akses di aplikasinya Kita Lulus. Coba teman lulus semua download di Google Play Store. Nah, siapa tahu nanti cocok. Oke ya teman lulus, jangan lupa install aplikasinya Kita Lulus. Kalian bisa searching di Google Play Store Kita Lulus, kemudian jangan lupa untuk di-download. Oke, gimana soal tes wawasan kebangsaan yang tadi? Susah? Enggak dong pastinya, kan kita sudah belajar bareng. Nah, teman lulus, semoga soal yang kita bahas tadi bisa membantu teman lulus dalam mempersiapkan tes SKD, dan semoga aja ada soal yang keluar nanti di saat tes ya teman lulus. Nah, teman lulus, terima kasih dan sampai jumpa di Kita Belajar lainnya.